Untuk sementara ini karena memang tempat yang dimimpikan Mas Didi itu di Gelora Bung Karno. Untuk saat ini kami masih menjalin eh, hubungan kerja sama EO yang dulu pengen menyelenggarakan bersama kami di GPK. Untuk saat ini masih diadakan evaluasi terlebih dahulu biar nantinya juga terlaksana dengan lancar, Pak Bambang. Jadi masih berkeinginan untuk mewujudkan cita-cita almarhum untuk konser di GBK. Jadi cita-cita masih ada, pelaksanaan masih dijajaki. Sudah ada Iya. gambaran nggak, Mbak Yan? Kira-kira kapan itu dilaksanakan? Untuk kampanye belum kami tentukan. Untuk saat ini saya pribadi bersama keluarga dan teman-teman Mas Di masih dalam rangka mempersiapkan untuk persiapan 3 tahun Mas Didi nanti 5 Mei. Gak kerasa ya bulan depan udah masuk bulan puasa. Ayo kita sambut Ramadan bersama Sarung Pohon Korma. Kalian bisa langsung aja ke Sarung Pohon Korma Official Store. Catat nih alamatnya ada di Jalan Gajah Mada nomor 74 sampai 76 Kota Tegal. Pilihan motif sarungnya ada banyak banget dan untuk kualitasnya nggak usah ditanya lagi karena sarung pohon korma menggunakan bahan yang premium. Bisa belanja grosir dan eceran. Dan menyambut Ramadan kali ini akan ada banyak diskon dan promonya. Jangan sampai kelewatan ya guys. Kurma, sarung sejuta corak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna suasana bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang penyanyi campur sari, yaitu Mbak Yan Velia Didi Kempot. Apa kabar Mbak Yan? Alhamdulillah baik, Ya, Pak. kita sudah lama tidak ketemu, tidak berdialog ya. Mungkin Betul, Mbak Yan betul, bisa betul. cerita bagaimana perkembangan musik campur sari ini, terutama pasca pandemi. Kelihatannya sudah mulai normal, mulai pentas sudah bebas. Nah, seperti apa yang dijalani Mbak Yan? Alhamdulillah, saya sendiri juga rekan-rekan seniman yang lain sudah mulai melakukan aktivitas. Jadi sudah mulai ada kegiatan yang diizinkan oleh pemerintah dengan eh, berkumpul dengan kapasitas yang banyak. Gitu. Baik. Nah, mungkin secara khusus bisa diceritakan ya lagu-lagu yang dicipta oleh almarhum Mas Didi Kempot dan dulu pernah ada rencana apa ya konser akbar kalau tidak salah itu masih ditindaklanjuti atau seperti apa sekarang? Untuk sementara ini karena memang tempat yang dimimpikan Mas Didi itu di Gelora Bung Karno. Untuk saat ini kami masih menjalin eh, hubungan kerja sama EO yang dulu pengen menyelenggarakan bersama kami di GPK. Untuk saat ini masih diadakan evaluasi terlebih dahulu biar nantinya juga terlaksana dengan lancar, Pak Bambang. Jadi masih berkeinginan untuk mewujudkan cita-cita almarhum untuk konser di GBK. Jadi cita-cita masih ada, pelaksanaan masih dijajaki. Sudah ada Iya. gambaran nggak Mbak Yan? Kira-kira kapan itu dilaksanakan? Untuk kampanye belum kami tentukan. Untuk saat ini saya pribadi bersama keluarga dan teman-teman Mas Di
Masih dalam rangka mempersiapkan untuk persiapan 3 tahun Mas Didi nanti 5 Mei. Iya. Kalau boleh tahu rencananya apa untuk 5 Mei? Konser musik, Pak. Karena memang untuk 1000 hari dalam bentuk pengajian, tahlil, dan yasin sudah kami laksanakan Januari tanggal 19 lalu. Ya, jadi konser musik ini kalau bisa diceritakan mau berlangsung di mana, kira-kira seperti apa, mungkin boleh digambarkan siapa saja kira-kira yang akan berperan. Untuk pengisi acaranya masih dalam pemilihan artis untuk yang bergabung bersama kami. Yang pasti dari putra-putri beliau dan tempat pelaksananya di Kota Solo. Jadi konser besar di lapangan terbuka atau mungkin di gedung kayak gitu, Mbak ya? Di outdoor, Pak. Outdoor ya. Di manaan? Di Beteng, kayaknya di Beteng Van Riebeeck. Oh, baik. Nah, sekarang apa aktivitas selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini? Apa sudah ada apa ya rencana pentas-pentas khusus gitu? Kalau pentas musik di Ramadan ini kayaknya belum ada. Pastinya kami dari manajemen pengen mengadakan bagi takjil aja dari Didi Kempot manajemen karena kami juga setiap Jumat kami rutin untuk membagi takjil mulai Jumat kemarin dan untuk safari Ramadan kayaknya cuman buka bersama dan itu aja sih Pak. Eh, Kegiatan di bulan Ramadan ini bagi takjil aja dari terutama dari manajemen kami dan fan-fan Mas Didi mengadakan sendiri-sendiri pastinya dengan pengetahuan kami semuanya. Baik. Tadi Mbak Yan mengatakan bahwa di dalam konser 5 Mei itu yang sudah pasti akan tampil adalah putra-putri Mas Didi Kempot. Nah, bisa diceritakan perkembangannya sampai sekarang ini, putra-putri yang menyanyi ini. Iya, untuk sampai sekarang masih terus belajar dan mereka masih saya arahkan untuk merecycle lagu-lagunya bapaknya gitu Pak. Dan sudah beberapa yang sudah tayang di channel YouTube kami. Berarti ada lagu-lagu apa ya, bukan lagu baru, tapi lagu yang baru dinyanyikan gitu kira-kira. Lagu baru ada, lagu baru dari teman-teman seniman lain yang memang punya karya yang memang dikira pas untuk karakter vokalnya Saka dan Seika. Ya. Nah, Mbak Ya tadi cerita mengenai manajemen ya, manajemen apa Didi Kempot atau manajemen Mbak Yan. Nah, mungkin boleh cerita tentang tim musiknya itu seperti apa? Masih yang dulu atau sudah diperbarui? Untuk personel udah diperbaharui Pak, tapi untuk nama memang dari Lare Jawi sendiri sudah saya patenkan menjadi hak kami di Kemenham. Jadi untuk memang untuk personilnya sudah ada beberapa yang ganti. Ya. Jadi personel ganti ya. Nah, mungkin cerita lain di luar menyanyi, katanya Mbak Yan punya bisnis kuliner. Apa yang bisa diceritakan? Betul. Jadi memang pada saat sekitar tahun 2015-an saya dan Mas Didi punya cita-cita untuk memiliki warung karena Mas Didi itu kan pinterin masak gitu ya, Pak. Jadi eh, karena nyanyi itu nggak ada pensiunnya, nggak ada uang pensiunnya. Jadi saya sendiri di tahun sebelum ngambiar itu saya diajarkan buat mulai untuk punya sampingan selain nyanyi gitu. Akhirnya
Waktu itu memang dalam pemilihan tempat kami belum menemukan tempat yang pas dan untuk mewujudkan baru setelah Mas Didi meninggal setahun kemudian. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Livin. Hidup lebih asik pakai Livin. Ya, itu bentuknya seperti apa sekarang? Seperti resto begitu atau? Resto. Jadi kami kasih nama DKV. DKV yang letaknya ada di sebelah barat pintu tol Kota Solo. Kekhususannya apa DKV ini? Pastinya resep-resep yang memang pernah diajarkan Mas Didi ataupun favorit makanan beliau, yaitu ada nasi goreng dan ada, karena beliau senang pedas, makanya kami ada yang memang hanya nama ini dari kami sendiri yang menamai dengan racikan sambal, yaitu sambal ajuma, yaitu sambal yang dikombinasikan nanti lauknya itu ada seafood, nila, ayam, sama lele gitu Pak Bambang. Ya. Juga Nah, ada sampai saat chicken ini, stick, ada stick, macam-macam stick juga. ya, perkembangannya seperti apa? Sudah mulai ramai atau? Alhamdulillah, alhamdulillah, karena memang kami baru babatala perkenalan kepada masyarakat, tapi dengan nama besar beliau gampang dikenal mereka. Jadi kadang-kadang karena memang fan-fan Mas Didi mungkin banyak yang kangen beliau. Ada yang ke ziarah ke makam, lalu mampir ke tempat kami gitu. Sekarang ada di Solo ada ikon masjid besarnya Pak Presiden, ada yang mampir ke tempat kami gitu Pak. Kami ke kena berkahnya juga ada masjidnya Pak Presiden gitu. Iya. Eh, nah, mungkin sekarang apa perkembangan musiknya Mas Didi Kempot sendiri? Apakah di resto itu juga disajikan itu, misalnya bahkan live misalnya musiknya itu? Iya, di resto ada setiap hari ada habis Isya, Bada Isya itu ada live musik. Memang saya pribadi selalu menyanyikan lagu beliau biar para fan yang mampir ke DKV selalu ingat lagu-lagunya beliau. Dan tidak terkecuali ada lagu-lagu yang lain. Kalau pengunjung ada yang mau nyanyi, tidak harus lagunya Mas Didi, tapi boleh lagu-lagu lain. Tapi dari kami pribadi untuk uh, penyuguhan suasana pasti lagu-lagu Mas Didi Kempot. Nah, kemudian pengelolaan lagu-lagu Mas Didi Kempot yang kira-kira ada eh, berapa ya? 150-an atau berapa itu? 700 Pak. 700 ya, 700. Itu seperti apa? Apa sekarang masih banyak penyanyi-penyanyi baru yang mau cover gitu? Masih banyak, luar biasa. Masih banyak minat uh, mereka yang pengen cover dari lagu-lagu Didi Kempot. Untuk dari keluarga sih kami mengizinkan saja karena semakin banyak yang menyanyikan lagu Mas Didi, semakin banyak yang membantu kami untuk melestarikan karya beliau. Ya, Eh, nggak ada persoalan misalnya apa ya hak eh, yang apa memberi kompensasi kepada keluarga. Pasti ada, karena hak cipta yang dinyanyikan harus membayar hak cipta dari Mas Didi ke publisher. Jadi ada publisher keluarga yang memang menangani karya-karya beliau. Bisa diceritakan bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sampai sekarang kami masih menikmati royalti dari beliau. Ya. Oke, baik. Nah, dulu banyak yang merencanakan untuk membuat museum Mas Didi Kempot. Bahkan Mbak Yan sendiri kalau nggak salah punya sendiri di Ya, Solo. Bagaimana perkembangannya? saya punya sendiri dari uang pribadi saya hadiahkan buat masih di tahun kedua beliau meninggal. Untuk sekarang masih
kebanyakan dari luar kota yang memang berkunjung ke kota Solo sering japri saya untuk melihat museum. Jadi kami memang buka untuk umum, tapi harus janjian dulu sama saya. Gitu. Aduh, Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Ya. Nah, dulu ada yang merencanakan juga di Jogja. Ya, belum terrealisasi Pak, karena kena pandemi kemarin, terus belum lagi saya untuk komunikasi sama EO yang dulu menembusin saya. Ya. Tapi rencana masih ada. Semoga aja. Oke. Nah, sekarang gambaran-gambaran yang dilakukan Mbak Yan berkaitan dengan warisan lagu-lagu Mas Didi Kempot atau apa yang sebenarnya diinginkan? Kalau dari saya pribadi, yang saya inginkan ya lagu-lagu Mas Didi tetap berkumandang di negeri ini gitu. Jadi masih tetap digemari sama penggemarnya, tidak dilupakan sama penggemarnya, masih dicintai gitu. Makanya dengan saya pribadi masih nyanyi dan anak-anak masih berminat dengan mereka sendiri tanpa paksaan dari kami, masih pengen menyanyikan lagu papahnya, jadi nguri-uri tetap digemari di fan-fan beliau. Iya. Baik. Yang terakhir, apa yang Mbak Yan sampaikan kepada masyarakat, khususnya fans Mas Didi Kempot, agar kita juga bersama-sama menjalani suasana Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri bisa berjalan dengan baik, tetap produktif ya, termasuk para seniman. Monggo. Iya, buat teman-teman seniman, terutama lagu-lagu Jawa, walaupun masih sudah nggak ada, tetap semangat, kompak untuk berkarya, terutama lagu-lagu Jawa. Siapa lagi yang meneruskan kalau bukan kita? Jadi walaupun di bulan Ramadan kita tetap fokus beribadah juga tetap berkarya, gitu. Terima kasih sekali Mbak Yan Velia, Yeah. Kempot, penyanyi campur sari. Mudah-mudahan tetap kreatif, tetap produktif, meneruskan perjuangan Mas Didi Kempot. Siap Pak Bambang, terima kasih. Ya, membawa lagu campur sari tidak hanya di pentas nasional, tetapi juga internasional. Sekali Amin. lagi terima kasih, selamat berkarya, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.